Perseteruan antara Gusti Randa dengan Nia Paramita sepertinya terus meruncing. Setelah beberapa waktu lalu Gusti melaporkan Nia ke pihak berwajib atas dugaan aborsi. Kemarin tanpa diduga Nia Paramita pun melaporkan Gusti Randa ke Polda Metro Jaya atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau sudah begini, waktu keduanya harus dihabiskan di ruang pengadilan. Keduanya kini dibebani oleh 3 kasus, yaitu perceraian, aborsi, dan yang terbaru kekerasan dalam rumah tangga. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan seperti biasa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik di spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Nia Paramita melaporkan suaminya ke Polda Metro Jaya atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana tanggapan Gusti Randa? Simak awal mula Glenn Fredly jatuh cinta pada Dewi Sandra. Berliana Fibrianti, Adam Jordan, dan Catherine Wilson mengikuti acara zikir bersama. Rudy Sudjarwo dan Titi Kamal mendadak suka musik dangdut. Dalam rangka peresmian yayasan miliknya, Dewi Huges melelang lukisan hasil karyanya seharga 10 juta rupiah. Pemirsa, di luar dugaan, kemarin Nia Paramita melaporkan suaminya Gusti Randa ke Polda Metro Jaya atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Waduh, bukannya semakin sejuk, malah semakin panas saja perselisihan di antara mereka. Dan kekerasan seperti apakah yang pernah dilakukan Gusti Randa kepada istrinya? Apakah Nia ingin balas dendam karena sebelumnya Gusti melaporkan dirinya atas dugaan aborsi? Pemirsa, inilah Gospot. Perseteruan antara Gusti Randa dengan Nia Paramita sepertinya terus meruncing. Setelah beberapa waktu lalu Gusti melaporkan Nia ke pihak berwajib atas dugaan aborsi. Kemarin tanpa diduga Nia Paramita pun melaporkan Gusti Randa ke Polda Metro Jaya atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau sudah begini, waktu keduanya harus dihabiskan di ruang pengadilan. Keduanya kini dibebani oleh 3 kasus, yaitu perceraian, aborsi, dan yang terbaru kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan apakah yang pernah diterima Nia Paramita? Ada bentuk kekerasan psikis ya, sebagaimana undang-undang menjelaskan itu. Ada kekerasan psikis, ada kekerasan fisik, ada kekerasan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik sebenarnya tidak terlalu, volumenya tidak terlalu besar ya. Ada soal tarik-tarikan saja handphone, tarik-tarikan saja handphone ya, tanggal 25 Maret dan handphonenya dibanting dan dipatahkan SIM card. Betul. Jadi pada waktu itu hari Sabtu ada keributan saya dengan Nia Paramita, saya ambil handphonenya karena handphone itulah Nia Paramita sering ber-SMS. Sekarang saya nyesel. Kenapa saya banting handphonenya? Harusnya tidak saya banting, saya dapat bukti. Saya ambil SIM cardnya saya patahin. Karena tiap hari SMS terus. Seperti yang dikatakan Abu Bakar Lamatapo, sarjana hukum, kekerasan yang dilaporkan Nia skalanya memang tidak berat. Pertanyaannya adalah, tak berlebihankah jika peristiwa pembantingan handphone itu dibawa ke kantor polisi? Apalagi peristiwa itu sudah berlangsung cukup lama. Berlebihan atau tidak, perselisihan Gusti dan Nia Paramita akan berkembang semakin rumit, menguras energi serta emosi. Apa gunanya semua ini? Kalaupun harus cerai, haruskah saling menyakiti seperti ini? Hanya mereka sendiri yang tahu. Ya mungkin waktunya baru sekarang aja. Salah satunya tidak bisa berkarir atau gimana? Aku nggak tahu, pokoknya udah gitu deh. Apa ya? Ya memang sudah seharusnya kita mau menempuh langkah ini ya. Mudah-mudahan lebih terang, gitu aja. Silakan aja dilaporin, ya kan? Kekerasan dalam rumah tangga itu memang ada undang-undangnya. Terus Nia Paramita mungkin sudah paham betul dengan lawyer-lawyernya, silakan aja. Nia ini menjadi tidak berdaya, merasa kehilangan percaya diri,
kemudian menjadi tidak berdaya ya secara psikis dan tidak bisa berbuat apa-apa, dan kemudian itu sangat terancam psikisnya tuh. Nia Paramita diambil handphonenya Don itu bukan karena psikis, takut rahasianya kebuka, itu persoalannya. Selain kekerasan dalam rumah tangga, Nia Paramita dan pengacaranya juga menyebut-nyebut soal pengusiran Nia dari rumah yang sebelumnya ditinggalinya bersama Gusti dan anak-anaknya. Sampai sekejam itukah? Pengusiran terjadi tanggal apa? Pukul berapa? Kalau mau tahu jelasnya tanya Gusti. Yang punya hak di rumah itu adalah Nia Paramita dan anak-anak saya. Jadi yang lain yang nggak punya hak dong di sana. Walaupun itu ibu mertua saya. Kenapa? Ibu mertua saya sudah saya kasih rumah. Tanya sama Nia Paramita. Udah kita beliin rumah di Depok Maharaja. Mbok ya tinggal di sana gitu loh. Supaya Nia Paramita ini biar tenang gitu. Oh ini enggak kan? Ada ibu mertuanya, ada saudara-saudaranya yang bukan menjernihkan persoalan, tapi ikut serta membuat kebentengan-kebentengan kebohongan. Pemirsa, sekarang Glenn mau lebih terbuka soal pernikahannya yang tertutup dengan Dewi Sandra. Glenn mau cerita kapan dia mengenal Dewi Sandra, kapan Glenn resmi pacaran dengan Dewi, dan kapan Glenn melamar Dewi. Glenn mengaku baru pacaran dengan Dewi sejak bulan Januari lalu. Sesingkat itukah masa pacaran mereka? Kita dengarkan saja jawaban Glenn berikut ini. Setelah berbagi cerita dengan Gospot, kemarin Glenn Fredly melakukan hal yang sama kepada puluhan wartawan di studio rekamannya kawasan Kebayoran Baru. Sebelumnya Glenn seperti menutup diri kepada wartawan. Sampai-sampai pernikahannya dengan Dewi Sandra di Uluwatu, Bali pun harus bebas dari wartawan. Bahkan jauh sebelum pernikahan itu terjadi, Glenn sudah menutup mulutnya rapat-rapat. Wajar saja saat itu Glenn butuh privasi yang hanya ingin dinikmatinya berdua dengan Dewi. Wartawan pun tak memaksa masuk terlalu jauh ke wilayah privasi Glenn. Rupanya Glenn menunggu saat yang tepat untuk bicara, dan saat itu pun sekarang tiba. Glenn Fredly tak mau menutup-nutupi lagi kisah cintanya dengan Dewi Sandra. Ya paling tidak saya bisa berbicara dengan teman-teman semua dan saya nunjukin bahwa saya sebenarnya nggak menutup diri dari teman-teman. Oke. Saya cuma bilang saya kenal Dewi udah 10 tahun yang lalu. Saya udah kenal Dewi 10 tahun yang lalu, teman-teman. Ya, kita hanya dekat seperti itu aja. Dari zaman saya pacaran sama Nola pun, saya udah kenal sama Dewi, gitu loh. Dan dalam arti saya bergaul dan berteman dengan siapapun. Dan itu aja yang bisa saya bilang. Kalau saya punya hubungan sama Dewi dari dulu saya pacaran sama dia, saya nggak pernah pacaran sama dia. Di antara rentang waktu 10 tahun itu, sejak kapankah Glenn resmi pacaran dengan Dewi? Orang taunya Glenn dan Dewi sudah lama menyembunyikan kisah cinta mereka. Iya, saya hubungan sama Dewi, saya udah bilang kan dari 10 tahun yang lalu saya udah kenal dia. Waktu dia mau menikah pun, saya nggak tahu keberadaan dia. Udah pada pernikahan yang pertamanya dia. Saya tidak tahu sama sekali dan saya cuma nonton di TV, teman-teman. Ya, oke. Resmi pacarannya, ya, saya kasih tahu sama semua teman-teman. Itu baru Januari kemarin. Dan dia sebenarnya harusnya menikah bukan dengan saya. Dia udah punya hubungan dengan orang lain. Iya, saya nggak bisa ngomong itu karena itu mungkin privasinya dia ya. Dan dia minta saya untuk nggak ngomongin itu. Tapi yang jelas dia sudah ngasih tahu bahwa dia akan sampai ke pelaminan. Dan saya bilang sama dia, oh bagus dong. Dan saya jujur, saya waktu itu pacaran sama Mas Ayu Anastasia. Januari kemarin kalau teman-teman ada yang ikutin saya pergi ke acara untuk 1 Muharram. Ya dari situ hubungan saya sama dia dekat. Gua lamar Dewi bulan Februari tanggal 2. Ya, benar di Monas. Ya, di Monas. Supaya Monas jadi tugu cinta buat gua. Maret mau masuk, Maret minggu kedua, gue lagi ngobrol sama dia, gue nanya, kapan ulang tahun sih kamu? Dia marah, kamu gak tahu ulang tahun saya? Sorry, ya gue harus ngomong, gue orangnya apa adanya gitu saat ngomong sama dia. Saya tanggal 3 April, langsung gue mutusin, kita nikah tanggal itu.
Setelah menikah, untuk sementara Glenn Fredly tinggal di rumah Dewi. Glenn sendiri punya rumah di sebuah perumahan di kawasan Cirende Ciputat. Uniknya, rumah tersebut berdekatan dengan rumah Surya Saputra, mantan suami Dewi Sandra.